Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up boys and girls, with Harry here. Kita akan berbincang tentang iblis yang terkuat di dunia ini yang bernama Lucifer atau yang dikenal juga dengan sebutan Azazil. Jadi dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau Azazil ini dikatakan iblis yang terkuat di dunia. Jadi memiliki pangkat yang tertinggi sebagai setan atau rajanya iblis. Julukan terkenalnya sebagai bapa segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh atau fallen angel. Jadi lebih banyak juga dikenal dengan fallen archangel. Jadi karena dia diusir seperti diusirnya Nabi Adam dari surga. Nabi Adam karena dia tergoda oleh iblis, dan iblis juga Nabi Adam diusir dari surga untuk menghuni ke dunia. Nah, kenapa Azazil ini diusir? Karena dia tidak mau bersujud kepada Adam. Jadi tidak mau bersujud kepada Adam. Tatkala Allah memerintahkan seluruh malaikat atau penghuni surga itu sujud kepada Adam, hanya iblis yang tidak mau bersujud pada Adam. Padahal tadinya itu iblis atau Azazil ini mempunyai pangkat tertinggi di kalangan malaikat. Jadi ia merupakan perwakilan dari kebanggaan dari 7 dosa mematikan, jadi dosa pokok atau 7 deadly sins. Jadi uniknya jika Anda menonton film Konstantin, ya, Lucifer membunuh Mammon karena ia terlalu banggakan dirinya dan tidak memperbolehkan anaknya sendiri yang melebihi kepopuleran dirinya. Ya, walaupun kalau film kan banyak yang ada yang diubah narasinya dan lain sebagainya karena hanya untuk kepentingan hiburan. Memang Azazil ini atau Lucifer ini dia sangat sombong sekali. Jadi pada awalnya dikatakan Lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dekat dengan Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan membolehkannya untuk berkuasa atas bumi. Jadi sayangnya karena Lucifer sangat mencintai dirinya atau sombong dan ingin berkuasa atas singgasana alam semesta, termasuk kerajaan surga. Jadi ketika Tuhan meninggalkan tempat duduk singgasananya, ia berani menduduki tempat duduk tersebut. Jadi karena kesombongannya. Jadi hal ini membuat para malaikat di surga murka karena dianggap tidak menghormati Tuhan. Jadi peperangan antara malaikat di surga pun terjadi sampai akhirnya malaikat Mikail turun tangan dan berhasil mengusir Lucifer dari surga. Ya, jadi bersama dengan malaikat yang lainnya mengusir Lucifer itu dari surga dan namanya diubah menjadi Satan. Jadi Azazil ini dalam bahasa Arab nama aslinya adalah Azazil itu nama asli daripada iblis, ya, yang merupakan bapa dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis ada Al-Haris, ya. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi sebelum diciptakannya Adam, jadi Azazil ini pernah menjadi imamnya para malaikat atau Sayyid al-Malaikat dan Khazan al-Jannah atau bendaharawan surga. Jadi selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah, nama Azazil dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Khazin dan tafsir Al-Baghawi. Nah, kemudian dipercaya bahwa Azazil ini diturunkan di sebuah gunung, ya, di bumi itu, maka dinamakan Gunung Azazil atau Jabal Muntar. Jadi di Gunung Yudea, Suriah, ya, yang dianggap sebagai tempat di mana Azazil dibuang ke bumi. Jadi kata Azazil merupakan bahasa Arab kuno yang terdiri dari 2 suku kata, yaitu Aziz dan yang berarti terhormat atau berharga, sangat kuat, dan Il yang merupakan penambahan Allah. Jadi Azazil jadi orang yang terhormat jadi kalau menurut Arab kuno, ya, Azazil berarti secara harfiah makhluk kuat Allah atau makhluk yang terhormat Allah, gitu ya. Karena awalnya memang sangat dihormati gitu Azazil ini. Jadi Azazil ini terdiri dari kata Al-Azaz yang berarti hamba atau Al-Il yang berarti Allah. Kata Al-Azaz itu berasal dari Al-Izzah yang berarti kebanggaan atau kesombongan.
atau yang dapat diartikan sebagai makhluk yang membawa kesombongannya milik Allah. Dinamakan demikian karena ia tercipta dari api. Jadi kata Al-Azaz ini terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf Ain, Zai, Alif, dan Zai yang kedua. Jadi masing-masing huruf menunjukkan sepak terjang iblis karena setiap nama itu menunjukkan perbuatan pemiliknya. Jadi dari huruf Ain muncul kata ulu atau kesombongan, dari huruf Zai muncul kata zuh atau takabur, dan dari huruf Alif muncul kata iba atau pembangkangan, dan istikbar atau sifat angkuh. Jadi kesombongan, sikap takabur, pembangkangan, dan sifat angkuh merupakan sifat-sifat yang dimiliki iblis. Inilah tafsir nama asli iblis, yaitu Azazil. Nah, julukannya sendiri, Azazil ini sangat banyak julukannya ya. Jadi tadi seperti dikatakan bahwa pertama dia Sayyid al-Malaikat atau pemimpin para malaikat, dan Khazin al-Jannah, bendaharawan surga. Jadi tapi di setiap langit dia memiliki nama-nama yang bagus ya. Yang pertama di langit pertama atau langit Ar-Rafi'ah, jadi dia dikenal sebagai ahli ibadah atau al-abid. Jadi di langit kedua Al-Ma'un, dia ahli ruku, Al-Raqi ya. Di langit ketiga atau Al-Mazimah, dia dikenal dengan ahli sujud atau as-sajid. Di langit keempat atau Zahiyah, selalu merendahkan dan takut kepada Allah yang dinamakan Al-Khoshi ya. Di langit kelima Al-Munjiyah, selalu taat atau disebut Al-Qanit. Dan di langit keenam Al-Khalisah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, disebut juga Al-Mujtahid. Nah, di langit ketujuh Al-Ajibah, dia diberikan julukan ya, orang yang sederhana dalam menggunakan sarana hidup, Al-Zahid. Jadi begitu banyak julukan-julukan yang Azazil terima ketika sebelum membangkang kepada Allah atau sebelum terciptanya Adam ya. Sebelum dia menggoda Adam, dia di segala langit dia sudah terkenal ya, si Azazil ini. Jadi wujud fisiknya, jadi sebelum dilanat oleh Allah, itu wujud fisiknya itu memiliki wajah yang rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap ya. Jadi banyak ibadahnya, kemudian merupakan kebanggaan para malaikat. Maka tak heran bahwa Azazil ini merupakan pemimpin daripada malaikat atau imamnya para malaikat atau pemimpin para malaikat Kerubiun ya. Nah, memiliki tempat di beberapa langit dan mendengarkan berita-berita rahasia dari banyak hal ya. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Al-Jin ya, ayat 72. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi kalau sekarang tidak bisa lagi mencuri rahasia-rahasia langit ya, karena ya, sudah ada panah yang akan menghadapinya gitu ya. Nah, setelah penciptaan Adam, Allah menyuruh semua bersujud kepada Adam. Tapi tidak ada yang membangkang kecuali si iblis ini. Dia tidak mau bersujud pada Adam karena keangkuhan dan kesombongannya. Dia merasa bahwa dia paling tinggi atau lebih tinggi dari Adam ya, karena dia terbuat dari api sedangkan Adam terbuat dari tanah gitu ya. Jadi dia merasa lebih karena tadi julukannya di berbagai langit itu dia sangat dibanggakan oleh para malaikat. Nah, setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, maka Allah memanggilnya dengan sebutan iblis dan mengubah mukanya yang tadinya cemerlang ya gitu ya, yang sangat indah cemerlang, menjadi bentuk seperti babi hutan. Jadi bentuknya sangat jelek ya, mohon maaf. Jadi seperti babi hutan, Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Jadi dadanya itu seperti daging yang menonjol di atas punggung. Kemudian wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Jadi di antara dada dan kepala itu ada seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Jadi dia terbelah matanya itu, lubang hidungnya terbuka seperti ketel tukang bekam, seperti ketel tukang bekam.
Kemudian kedua, bibirnya seperti bibir lembu, jadi taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai janggut. Jadi memiliki 7 helai janggut. Nah, kemudian setelah membangkang, dia diusir dari surga, ya. Kemudian diberikan umur sampai hari kiamat. Jadi permintaan Azazel sendiri kepada Allah, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Ya, jadi dia berjanji akan menyesatkan manusia sebanyak mungkin untuk menemaninya di neraka jahanam. Jadi Allah menjawab, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Jadi As-Sad ayat 85. Yang kalau tadi Al-Hijr ayat 36, iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi dia sendiri yang minta umurnya dipanjangkan. Kemudian Allah kabulkan, dijawab dari Quran surat As-Sad, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu. Nah, Azazil dalam pandangan Kristen, jadi kita juga harus membaca dari berbagai literatur ya, bukan hanya Quran. Jadi Azazil dalam pandangan Kristen atau dalam perjanjian lama adalah kambing jantan. Ya, kambing jantan tadi kan hampir mirip juga ya. Tadi bibirnya seperti lembu gitu ya. Nah, kambing jantan yang akan digunakan sebagai korban penghapus dosa. Jadi upacara penyucian dosa ini pertama kali diberikan Allah kepada Adam setelah manusia jatuh dalam dosa, dan dilanjutkan kembali oleh Nabi Musa pada saat umat Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, Imamat ya, Imamat 16 ini ya. Coba silakan baca Imamat 16 ya bagi yang Kristen. Kemudian karena pelanggaran pada hukum Allah, menuntut nyawa dari si pelanggar, darah yang melambangkan hutang nyawa orang yang berdosa yang kesalahannya ditanggungkan kepada korban, lalu dibawa imam ke dalam bilik yang kudus dan memercikannya di hadapan tirai penghubung, yang di belakangnya terdapat tabur perjanjian yang berisi hukum yang dilanggar oleh orang yang berdosa itu. Jadi ini hampir sama sih ya. Jadi karena dia pendosa gitu ya, dalam kitab perjanjian lama ini si Azazel ini dilambangkan sebagai kambing jantan ya, sebagai orang yang berdosa ya, sama seperti Nabi Adam yang diusir dari surga ya. Nah, ini berisi perjanjian hukum yang dilanggar oleh orang berdosa. Dengan upacara itu dosa-dosa melalui darah dipindahkan secara simbolis ke tempat yang kudus. Dalam beberapa kasus darah tidak dibawa ke bilik yang suci, tetapi dagingnya kemudian akan dimakan oleh imam. Sebagaimana Musa memberi petunjuk pada anak-anak Harun dengan mengatakan, Tuhan memberikan kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat. Jadi, nah ini jadi setiap golongan ya tentunya ada kitab ya. Nah, kitab Nabi Musa ini menurut pikiran mereka, Nabi Musa bisa memberikan syafaat gitu ya. Menurut mereka, yaitu di sini dalam Imamat ayat 17 mengatakan Tuhan memberikan kepadamu supaya kamu mengangkat kesalahan umat. Jadi kalau di kita syafaat ya, kalau di dalam agama Islam syafaat yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ini karena dia di zamannya, maka dipercayakan kepada Musa. Jadi dalam kitab perjanjian lama. Dengan demikian dosa-dosa umat Israel dipindahkan sekali setahun pada hari besar perdamaian. Jadi imam memasuki bilik yang maha kudus dan membersihkan dan memulihkan tempat kudus. Pekerjaan ini dilakukan untuk mengakhiri pelayanan tahunan. Pada hari perdamaian, 2 ekor kambing jantan yang akan ditentukan sebagai Azazil atau Mesias ya, dibawa ke pintu kemah suci, lalu dibuang undi bagi keduanya. Kemudian diundi lagi Tuhan dan sebuah lagi bagi Azazil, pembuangan total. Jadi ini Imamat ayat 8 ya. Kambing yang terundi bagi Tuhan akan disembelih sebagai korban persembahan banyak orang, dan imam akan membawa darahnya ke dalam tirai selubung dan memercikan ke atas mezbah pendupaan dan di hadapan tirai selubung. Jadi ini
Sebenarnya di dalam Islam juga ada ya, ada istilah kurban ya, kurban hari Idul Adha ya gitu kan. Kurban hari Idul Adha pun jadi bukan darahnya yang sampai gitu ya, tapi keimanan kita yang sampai kepada Allah. Jadi uh, mungkin beda cara ya. Kalau di sini kambing yang dikorbankan itu untuk sebagai simbol bahwa menyembelih Ajajil gitu ya. Cuma di sini karena di masing-masing kitab itu berbeda ya, berbeda penerapannya ya. Kalau di dalam perjanjian lama ini yang dibawa Nabi Musa ya, juga Nabi Harun dan lain sebagainya ini, jadi kambing ini sebagai persembahan, jadi untuk menyucikan gitu ya. Ini hampir sama lah dengan kurban ya, kalau hari raya kurban di dalam agama Islam gitu ya. Korban yang menjadi undi Mesias ini disembelih dan dagingnya dimakan, itu merupakan lambang bahwa umat Israel sudah menjadi satu dengan Mesias yang selalu memuliakan hukum Allah, dan darah yang dipercik adalah darah yang mengkuduskan dan mendamaikan manusia dari dosanya. Ya sama. Jadi Islam pun, jadi kalau kita berkurban itu harus melihat ya, diupayakan itu yang kurban itu melihat darah yang menetes itu ya. Nah kalau di dalam Islam itu kurban itu sapi-sapi kita itu akan menjadi kendaraan kita ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Ya itu masing-masing kepercayaan kita harus saling menghormati. Kalau dari mereka itu mungkin dinamakan kurban itu persembahan itu untuk menyucikan darah manusia, ya kita harus hormati ya, itu kepercayaan mereka gitu ya, kepercayaan karena itu dalam kitabnya sendiri gitu ya, termuat mungkin kan. Nah, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kambing itu segala kesalahan umat Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semua itu ke atas kepala kambing jantan atau Azazil. Jadi diibaratkan kita itu menyembelih dosa-dosa kita gitu ya. Itu kemudian melepaskan ke padang gurun dengan perantara seseorang yang sudah siap sedia. Demikianlah kambing jantan itu atau Azazil harus mengangkut segala kesalahan Israel, bangsa Israel, ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Jadi ini Imamat ayat 21-22. Orang yang menggiringnya ke padang gurun harus membasuh dirinya dan pakaiannya dengan air sebelum kembali ke perkemahan. Ya sama, kita juga ketika setelah menyembelih kambing ya, ketika kurban Idul Adha atau Idul Kurban, kita juga harus menyucikan kembali darah-darah tersebut ya. Seluruh upacara itu dimaksudkan untuk memberi kesan kepada orang Israel mengenai kekudusan Allah dan kebenciannya kepada yang pendosa. Sama, orang Islam juga yang nyampe itu bukan darahnya tetapi keimanannya. Nah, ini pengorbanan kambing ini atau Azazil ini sebagai bentuk untuk bencinya terhadap dosa-dosa, dan lebih jauh untuk menunjukkan pada mereka bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan dosa tanpa menjadi cemar atau najis, karena Allah tidak pernah sedikit pun mengizinkan dosa. Walaupun umatnya sering melakukan amal dan berperilaku yang sangat baik, hanya dengan sitik dosa saja manusia tetap tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi sama ya. Walau begitu keselamatan sudah tergenapi oleh darah Yesus di kayu salib. Nah itu pikiran mereka ya, pendapat mereka ya. Kita harus hargai apa yang menjadi buah pikiran mereka. Keyakinan kita adalah keyakinan kita ya masing-masing. Nah, sebelum Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini kembali lagi kepada pendapat dari umat Islam ya tentang Azazil ini. Jadi sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu menciptakan malaikat dan jin. Di antara ketiga makhluk itu kita mengenal juga dengan nama iblis. Jadi Bapak Quraisy Shihab ini dalam bukunya yang tersembunyi Jin, Iblis, Setan, Malaikat dalam Al-Quran As-Sunnah. Jadi menjelaskan Al-Quran telah menginformasikan bahwa jin, setan, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Bahkan mereka diciptakan lebih dulu dari manusia. Jadi
Menurut Pak Quraish Shihab ini, mereka diciptakan lebih dulu dari manusia, ya seperti tadi sebelum ada Nabi Adam. Azazil ini menjadi pemimpinnya para malaikat, ya, pemimpinnya para malaikat. Pengakuan keberadaan dalam satu mereka, yaitu malaikat, ditetapkan sebagai pilar keimanan pada agama Islam. Jadi persoalannya bukan terletak pada adanya tidaknya wujud-wujud tersebut, tetapi lebih pada bagaimana menyikapi keberadaan mereka dengan cara yang benar. Namun bagaimana awal mula iblis ada, apakah dia termasuk golongan malaikat atau jin? Sebab dalam ciptaannya keduanya berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin dari nyala api. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah yang sangat mulia. Jadi tadi Azazil ini pemimpin para malaikat juga, ya. Nama asli iblis ada Al-Haris, dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga surga. Sementara Azazil merupakan panggilan besar malaikat. Jadi mengutip dari kitab Laki-laki yang tak berhenti menangis yang ditulis Rusdi Matohari, berikut kisah tentang Azazil. Jadi suatu ketika malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding surga dan tertulis sebagai ketetapan Allah atau di Lauhul Mahfuz isinya, karena kesombongan seorang yang muqarrabin sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Jadi ini ada tercantum di dinding surga, ya, kalimat itu, karena kesombongan seseorang yang muqarrabin sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat, ya. Membaca tulisan itu para malaikat menangis semua, termasuk Israel, si malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Jadi Allah pun sudah tahu bahwa Azazil ini akan membangkang, gitu, ya. Jadi makanya di dinding surga ini ada tercantum kalimat seperti itu, karena kesombongan seorang yang mengkorobin akan dekat dengan, atau sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Itu kelebihan dari Azazil sebelum pembangkangan itu. Para malaikat tersebut kemudian meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari laknat Allah. Ia pun memenuhi pemerintahan itu dan ia berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Kemudian Allah datang dan berembuk berkumpul dengan bersama para malaikat dan akan memberitahukan tentang akan diciptakannya Adam sebagai pemimpin dunia. Nah, para malaikat terperanjat dan protes. Menurut mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Jadi menjawab protes malaikat, Allah berkata bahwa hanya Dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak mendengar hal itu. Para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud kecuali Azazil ini tidak mau sujud. Gitu. Jadi awal mula dari pembangkangan Azazil itu ketika disuruh sujud pada Adam, semua para malaikat itu pada sujud dan kecuali Azazil ini. Jadi Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api, ya. Allah pun langsung menegur Azazil namun dengan sebutan yang baru yaitu iblis, ya. Karena tidak mau bersujud pada Adam. Kemudian Allah memanggilnya bukan Azazil lagi tapi iblis, gitu. Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud pada Adam. Sejak saat itu diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Dia menerima ketetapan Allah dan diusir dari surga dan menjadi iblis, ya. Kisah Adam yang dijadikan pemimpin dunia ini diprotes para malaikat tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman,
kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini dari kalangan manusia yang selalu membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu. Jadi malaikat ini merasa iri, kenapa kok bukan mereka yang jadi khalifah di dunia gitu ya. Kenapa akan diciptakan manusia yang selalu menumpahkan darah gitu ya, atau yang suka membuat kerusakan. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia, yang ada di pikiran manusia, jadi dan di pikiran makhluk-makhluk lainnya. Jadi mereka tidak tahu bahwa ada kelebihan dari manusia dibandingkan mereka. Jadi khalifah yang dimaksud di sini adalah Adam. Ya, jadi khalifah yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam alaihissalam, atau manusia dari kalangan manusia. Nah, kemudian manusia ini akan menjadi pengganti jin yang sebelumnya datang. Adam disebut khalifah karena ia juga akan digantikan oleh orang lain. Adam merupakan khalifah di muka bumi untuk menegakkan ketentuannya dan melaksanakan perintahnya. Nah, dalam buku Pendidikan Agama Islam karya Bahrul Ilmi di surat Al-Baqarah 30 ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada malaikat akan menciptakan manusia untuk mengelola bumi, sehingga terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat berkaitan dengan penciptaan manusia ini ya. Dalam dialog tersebut, malaikat seolah meragukan kemampuan manusia karena sifatnya yang terlalu merusak, menumpahkan darah, namun manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Disebutkan sebagai khalifah di muka bumi, artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin. Mau yang pink? Oh. Nah, hal tersebut sudah dengan sabda Rasulullah. Jadi dalam hadis Abu Hurairah berikut, masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang diurusnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Jadi semua orang adalah pemimpin. Dengan begitu, Al-Baqarah menjelaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah yang memimpin bumi ini, sehingga akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban nanti. Wallahu ta'ala. Jadi dengan kisah ini bahwa dengan penciptaan Lucifer, Azazil, dan Nabi Adam dalam pembangkangan ini, kita semakin tahu bahwa seseorang, jangankan kita yang cuma zikir sebentar saja, sedangkan Azazil yang zikirnya ribuan tahun, ya, puluhan ribu tahun, ya, 120.000 tahun katanya kan, dia sudah menjadi pemimpin para malaikat dan lain sebagainya. Ribuan tahun dia berzikir, tidak menjadi jaminkan dia akan tetap istiqomah, karena ya itu tadi ada sifat kesombongan dalam diri Azazil ini. Jadi pembangkangan, jadi makanya dia diusir dari surga. Ya, kalau Nabi Adam sendiri diusir karena dia mengikuti bujuk rayu daripada iblis ini, gitu ya. Karena untuk memakan buah khuldi, gitu ya. Karena tadi kalau Azazil diusir karena dia membangkang perintah Allah karena tidak mau bersujud pada Adam, sedangkan Nabi Adam sendiri diusir karena dia mengikuti bujuk rayu daripada Azazil atau Lucifer ini. Demikian, wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.